Baik, mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang Tuhan berikan buat kami semua. Dalam pertemuan ibadah lewat Zoom meeting ini, kami percaya Tuhan Kau Maha Hadir, Tuhan Kau Allah yang omnipresent, Tuhan Kau sanggup melawat kami semua, setiap pribadi, setiap keluarga demi keluarga di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, Tuhan sanggup melawat kami, mencurahkan kasih anugerah-Mu dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang hadir dalam ibadah lewat Zoom ini, Engkau menuntun setiap kami pagi hari ini Tuhan, Engkau membukakan telinga kami, mencelikan mata hati kami supaya kami menerima setiap kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat tangan-Mu menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dan yang firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, perkataan-Mu, tuntunan-Mu, arahan-Mu, kehendak-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya segala perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan mengurapi, dan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman pada pagi hari ini menjamah setiap hati kami, menjangkau relung hati kami yang paling dalam. Tuhan mengubahkan, Tuhan memulihkan. Ada satu kemenangan, ada satu pemulihan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya sederhana, saudara ya. Temanya terpesona. Terpesona. Saudara pernah terpesona enggak? Ya, dalam kehidupan saudara dari muda sampai sekarang, coba saudara renungkan. Saudara pernah terpesona enggak kira-kira? Terpesona misalnya dengan misalnya waktu pacaran dengan calon suamimu dulu atau calon istrimu, saudara terpesona nggak kira-kira setelah menikah dengan suami dengan idamanmu gitu ya, saudara masih terpesona nggak? Atau mungkin saudara terpesona sama yang sekarang lagi apa saudara ya, artis Korea BTS gitu ya, yang barusan memenangkan award di Amerika, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, saudara terpesona nggak sama BTS? Ya, artis Korea ganteng-ganteng masih muda gitu ya. Kalau saudara terpesona biasanya itu pasti niru cara hidupnya gitu ya, rambutnya disemir belang-belang merah putih hijau gitu ya, kayak pelangi gitu ya, atau mungkin yang ada duit banyak, dia mulai operasi mukanya mirip seperti artisnya gitu saudara ya. Nah itu kira-kira saudara bisa coba pikirkan, saya pernah terpesona nggak gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang terpesona. Terpesona itu dalam kamus bahasa Indonesia itu yang pertama saudara nanti kalau buka itu kena pesona artinya. Kena pesona itu artinya itu seperti orang yang seperti orang yang tersihir gitu ya, seperti orang yang terhipnotis gitu. Itu di bawah alam sadar. Jadi kena pesona. Jadi artinya tanpa kita sadari kita sedang terpesona dengan sesuatu, sedang terpesona dengan seseorang, terpesona dengan misalnya alam gitu ya. Itu tanpa kita sadari gitu ya. Yang kedua artinya daya tarik atau sangat terpikat atau tergiur hatinya atau terkagum-kagum. Ya, ini berada dalam kondisi yang sadar. Artinya begini, kalau kita tertarik, ada satu objek yang menjadi daya tarik, itu artinya kita sedang memfokuskan perhatian kita terhadap objek tersebut. Itu bisa benda, bisa orang, bisa alam gitu ya. Menikmati pemandangan alam misalnya seperti itu. Saudara terpesona, bagus banget ya. Pemandangannya bagus gitu ya. Cuacanya juga baik gitu ya. Nah, itu menurut kamus bahasa Indonesia, saudara ya.
Sekarang kita buka di Galatia 3. Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Oke, Galatia 3, 1 sampai 5. Kita baca sama-sama, saudara. Saudara baca di rumah, saya baca di rumah juga. Di sini dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itulah telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saya ulang di ayat yang pertama, saudara. Kita masuk di ayat yang pertama dulu. Di sini dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ayat pertama dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Ini satu surat yang katakannya terus terang keras dan nggak enak, saudara ya. Jemaat Galatia waktu itu dikatakan di sini orang-orang yang bodoh. Karena apa? Firman-nya dikatakan, siapakah yang telah mempesona kamu? Paulus tanya sama jemaat di Galatia, siapa yang mempesona kamu akhir-akhir ini? Ya. Pertanyaan yang sama seperti berlaku buat kita juga, saudara ya. Tadi sempat saya tanya, saudara pernah terpesona enggak? Saudara bisa saya tanya lagi, saudara. Yang terakhir ini, siapa yang membuat saudara terpesona? Nah, saudara bisa jawab. Siapakah yang terakhir ini yang tetap mempesona saudara? Ya. Apakah mungkin suamimu, ataukah mungkin istrimu, apakah mungkin pekerjaanmu, ataukah mungkin yang kekayaanmu yang membuat saudara terpesona, ataukah kolektormu yang membuat saudara terpesona? Ya. Di kitab Galatia ini, kata siapakah yang telah mempesona kamu, itu kalau saudara baca di King James Version ya, saudara ya, itu artinya bewitched, artinya terpesona karena dia semacam tersihir gitu ya, atau di dalam bahasa Indonesia bewitched itu tersihir artinya gitu ya. Terpesona yang artinya tanpa kita sadari ya, kita terpesona dengan objek tersebut tanpa kita sadari gitu ya. Nah, gimana kok bisa tanpa kita sadari? Karena pada dasarnya kitab Galatia ini dari ayat 1 gitu ya, dari pasal 1, 2, 3 ini tentang berbicara tentang keadaan di Galatia itu sendiri sebenarnya. Ya, karena kenapa Paulus sampai menegur sedemikian keras jemaat di Galatia? Karena mereka sudah bergeser. Ya. Sudah bergeser dari tadi kan dikatakan di ayat yang 1b, saudara, katakan di 1b, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itulah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bukankah Yesus Kristus itu yang telah disalibkan, yang telah memberikan keselamatan itu dilukiskan dengan terang di depanmu? Tetapi perhatian mereka, fokus perhatian mereka itu bergeser, saudara. Bukan lagi kepada Yesus Kristus yang seharusnya menjadi pusat perhatian, yang seharusnya menjadi satu pribadi yang mempesona, tetapi mereka mulai bergeser dengan pengajaran-pengajaran lain, saudara. Ya, yang notabene pada waktu mereka mendapat pengajaran itu, ya, pengajaran lain yang berbeda dengan Injil
Kristus yang berbeda dengan apa yang Paulus sampaikan, tanpa mereka sadari, mereka mulai bergeser perhatiannya. Tanpa mereka sadari, makanya kata-katanya dipakai bewitched, karena mempesonanya, saking terpesonanya, saking terkagum-kagumnya, sampai saking terpikatnya, atau mempunyai daya pengajaran itu mempunyai daya tarik tersendiri buat jemaat di Galatia, sehingga tanpa mereka sadari, secara perlahan-lahan mereka mengikuti ajaran itu. Ya, berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Paulus pada waktu itu. Artinya itu berbeda secara kebenaran firman Tuhan. Ya. Seharusnya di situ dikatakan Yesus Kristus itu yang menjadi satu pribadi, itu yang membuat kita terpesona dengan segala firman yang diajarkan oleh Paulus pada waktu itu, dengan segala perkataan Tuhan yang disampaikan pada waktu itu. Seharusnya itu yang menjadi dasar kehidupan jemaat di Galatia. Ya, tetapi pada waktu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Galatia, itu sebuah teguran yang keras. Kenapa? Karena mereka mulai bergeser, saudara. Mereka sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari, sedikit demi sedikit, mereka menyimpang dari jalan-jalan. Mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Hal ini nggak jauh berbeda, saudara. Kalau saudara perhatikan di kondisi yang ada di sekitar kita, nggak jauh berbeda, saudara ya. Saudara perhatikan sejak mulai dari pandemi ya, sejak dari pandemi itu ibadah sudah mulai berubah, saudara ya. Yang pertamanya onsite, kemudian berubah menjadi kebanyakan ibadah masih online, walaupun sekarang sudah sebagian mulai onsite lagi gitu ya. Nah, karena pada waktu awal mungkin kita dari onsite ke online, kita juga nggak biasa gitu ya, saudara. Kita bingung. Aduh, ibadah kok online begini ya, rasanya nggak enak gitu ya. Rasanya nggak enak. Aduh, ibadah online nggak ketemu sama hamba Tuhan, nggak ketemu sama teman-teman sepelayanan, nggak ketemu sama teman-teman satu gereja gitu ya. Rasanya nggak enak gitu, saudara ya. Tapi lambat laun, perlahan-lahan ya, saudara, kita mulai terbiasa loh. Ya, perhatikan saudara. Kita mulai terbiasa dengan ibadah yang online. Ya. Saudara bisa dengan mudah mengakses di YouTube. Ya. Saudara bisa dengan mudah mengakses di YouTube. Saudara mau dengerin khotbah yang mana? Saudara mau ibadah di gereja yang mana? Gereja yang mungkin saudara cocok, gereja yang mungkin saudara sukai, atau gereja yang mungkin pujian penyembahannya menurut saudara itu enak didengar, atau mungkin penyampaian firman-Nya buat saudara mengenakan telinga, atau mungkin saudara menyukai gayanya pengkhotbahnya, apalagi kalau yang khotbah lucu gitu ya, saudara. Wah, saudara sangat tertarik, saudara sangat terpikat, saudara terpesona dengan keadaan yang seperti itu. Nah, sekarang pada waktu gereja mau mulai lagi onsite, saudara, karena kita sudah terbiasa online, ya, memilih yang ada di YouTube, tinggal buka YouTube, searching, pilih mana yang saudara mau, ibadah di gereja mana yang saudara mau, pembicara mana yang saudara sukai, saudara tinggal klik. Ya. Saudara bisa mendengarkan itu, ujian, penyembahan, firman Tuhan, ya, tanpa saudara saring lagi. Ya. Tanpa saudara saring lagi. Ya. Nah, karena kita nggak menyaring lagi, saudara. Akhirnya mungkin kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang pada dasarnya secara tidak kita sadari itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, karena YouTube itu saudara bisa mengakses apapun juga. Saudara tinggal pilih yang mana. Ya, saudara tinggal akses, saudara searching, saudara klik sesuai dengan yang saudara mau. Tanpa ada filter, tanpa ada
saringannya, tanpa bisa menyaring lagi, saudara. Kalau pengenalan firman saudara baik, saudara bisa menyaring. Tapi kalau saudara pengenalan firman saudara standar-standar saja, biasa-biasa saja, saudara tidak akan bisa menyaring mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Ya. Sekarang hal yang berbeda terjadi pada waktu kita ini beberapa gereja yang sudah mulai onsite, saudara, yang sudah mulai ibadah di onsite. Ya. Mereka yang mengakses ibadah untuk onsite, ya, itu dapat 50% dari jemaatnya, itu sudah bagus, saudara. Sudah bagus. Kebanyakan di bawah 50% mereka yang mau diajak lagi ibadah melalui onsite. Artinya apa, saudara? Artinya sebagian besar masih menyukai dengan model yang diakses lewat YouTube. Ya, kalau kita ini kan ibadah online-nya langsung Zoom, jadi saudara bisa ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau saudara lewat YouTube, apapun saudara bisa akses. Mau pembicara dari dalam negeri, mau pembicara dari luar negeri yang mungkin saudara nggak gitu kenal, saudara bisa akses. Pembicara dalam negeri pun banyak sekali yang ada di YouTube, saudara. Dibutuhkan pengenalan akan firman Tuhan supaya saudara bisa menyaring apa yang saudara dengar. Ya, kan mungkin yang paling enak nih ya, paling enak kita dengar itu kan berkat, saudara ya. Teori kemakmuran itu yang paling enak kita dengar. Jadi ikut Tuhan Yesus, ya, saudara, satu hari, saudara pasti kaya. Karena apa? Disediakan berkat yang berlimpah. Tapi pada waktu perjalanan hidupmu, engkau tidak mengalami, engkau belum mengalami hal yang seperti itu. Kembalinya apa, saudara? Kau menyalahkan Tuhan. Loh, katanya berkatnya itu sudah disediakan. Loh, kok aku nggak terima? Kenapa mungkin terima cuma tetesan kecil. Katanya berkatnya berlimpah disediakan. Tapi aku nggak terima. Ya, jadi akhirnya pada kembali ya, Tuhan ini pilih kasih. Yang sono diberkati, yang aku enggak. Ya, pada akhirnya ujung-ujungnya Tuhan lagi yang disalahkan, saudara ya. Nah, itu kira-kira yang terjadi di sekeliling kita. Apalagi, saudara. Saudara lihat di masa pandemi, kalau saudara baca di detik.com, karena saya aksesnya detik.com, jadi saya bacanya detik.com, saudara ya. Mungkin saudara punya akses yang lain, berita-berita yang lain. Nah, saudara perhatikan di masa pandemi, ya, tingkat kasus perceraian itu semakin meningkat. Ya, kalau saudara baca di masa pandemi, kasus perceraian itu semakin meningkat. Ya, perceraian meningkat, tetapi menikah lagi pun setelah cerai, menikah lagi pun juga banyak, saudara ya. Ya. Bahkan yang menikahkannya hamba Tuhan. Ya, itu terjadi, saudara ya. Itu terjadi. Cerai, nikah lagi, yang memberkati hamba Tuhan. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, orang menikah itu dua dijadikan satu, saudara. Dua pribadi yang berbeda, Tuhan jadikan satu, supaya mereka menjadi satu. Dan pada waktu saudara menikah, kan saudara mengucapkan janji nikah, sampai maut memisahkan. Ya. Bukan sampai perselingkuhan yang memisahkan, saudara, tapi sampai maut yang memisahkan. Jadi artinya mestinya kita tidak boleh cerai, gitu, saudara, karena Tuhan yang menyatukan. Tetapi pergeseran nilai itu secara perlahan terjadi.
Dan itu mulai terlihat banyak di masa pandemi. Pertanyaan, saudara mau ngikut yang mana gitu kan ya? Yang lain lagi, misalnya LGBT. LGBT sekarang ada tambahannya Q, saudara. Q plus. Ya, udah LGBT, Q plus. Q-nya apa, saudara? Q-nya artinya questioning, question. Ya, question plus. Beberapa negara hari-hari ini mulai bisa menerima LGBT ya. Beberapa negara lain ya, bukan Indonesia, saudara. Bukan Indonesia, negara lain ya. Mulai bisa menerima LGBT. Bahkan pernikahan sesama jenis pun itu dilegalkan, saudara. Itu dilegalkan. Kalau kita buka firman Tuhan, dalam Imamat 18 ayat 22, dikatakan bahwa apabila engkau bersetubuh dengan sesama jenis gitu ya, sesama jenis, itu merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan. Itu secara firman Tuhan. Ya. Tetapi saudara perhatikan, perlahan mulai bergeser, perlahan mulai bergeser. Ya. Beberapa negara sudah bisa menerima pernikahan yang sesama jenis. Nanti kita cuman takutnya pada ujungnya, saudara, pada ujungnya nanti mungkin ada yang berbicara seperti ini, saudara ya. Kan sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. Betul ya, perintahnya betul ya, saudara. Kasihilah sesama manusia. Di situ ada gendernya enggak, saudara? Enggak ada gendernya. Kasihilah sesamamu manusia. Pada dasarnya, kasih itu nanti yang dipakai menjadi sebuah alasan untuk melegalkan hal-hal yang seperti ini, saudara. Makanya saya mendorong saudara kenal firman, mengerti firman, merenungkan firman, melakukan firman. Itu dasar yang paling kokoh, saudara. Itu dasar yang paling kokoh. Ya. Apalagi saya ambil contoh ya, paranormal itu sekarang itu menjadi sebuah profesi yang semakin banyak, saudara ya, semakin banyak. Di dekat rumah saya ada peramal kartu tarot gitu ya, itu sudah terang-terangan buka identitas gitu ya, saudara ya, gede gitu ya, pakai pelang gitu gede. Ya, jadi artinya apa, saudara, kok semakin banyak begitu? Yang minat berarti semakin banyak ya. Lah buka usaha kalau nggak ada yang berminat kan buat apa gitu ya? Kalau semakin banyak berarti yang berminat terhadap jasa dari paranormal itu semakin banyak. Ya, kenapa kok jadi semakin banyak? Ya karena begitu ada masalah datang ke paranormal, saudara bisa tahu tuh jawabannya langsung. Oh, masalahmu ini nanti kamu akan begini, begitu, begini. Saudara bisa tahu langsung jawabannya. Betul, saudara? Saudara berdoa, belum tentu jawabannya pada hari itu juga. Belum tentu jawabannya pada saat itu juga. Bisa mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, lebih dari 1 bulan, bisa. Ya. Saat ini engkau sedang terpesona dengan siapa, saudara? Itu yang terpenting. Ya, engkau sedang terpesona dengan dunia, ya, dengan dunia di sekitar, itu ada di sekitar kita loh, saudara. Kita nggak bisa ngomong itu tidak ada, Pak. Itu ada di sekitar kita. Dan itu jelas-jelas itu, kalau saudara nggak punya dasar yang kuat, kalau saudara nggak punya pengenalan firman Tuhan yang kuat, kalau saudara nggak terpesona dengan Yesus Kristus,
itu akan mudah bergeser, saudara. Itu akan mudah bergeser. Saudara akan dengan mudah mengikuti apa kata dunia. Ya, terus pertanyaannya, gimana caranya supaya hidup kita itu tetap menjadikan Yesus Kristus itu sebagai pusat pesona? Gimana caranya, saudara ya? Saya ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita buka di ayat 1b. Galatia 3 ayat 1 bagian B ya. Di sini dikatakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Artinya begini, seharusnya kita dengan mata jasmani, dengan mata rohani, kita bisa melihat bahwa Dia Yesus itu dilukiskan dengan jelas di depan kita. Dia Yesus itu hanya sebagai pusat pesona kita. Karena apa? Seharusnya mata jasmani kita, mata rohani kita hanya tertuju kepada Dia. Persoalan boleh ada, persoalan boleh datang, ya. Tetapi fokus perhatian kita hanya kepada Yesus. Nah, persoalan itu seringkali begitu persoalan datang, begitu masalah datang, yang kita lihat di depan kita itu masalahnya dulu, saudara. Seolah-olah masalah itu lebih besar, seolah-olah masalah itu kita nggak bisa selesaikan, masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kenapa orang jadi stres? Kenapa orang itu jadi banyak yang mau bunuh diri dalam kondisi pandemi saat itu? Karena mereka hanya melihat masalahnya saja. Mereka tidak melihat jalan keluar, mereka tidak melihat solusi, mereka tidak tahu siapa yang mau menolong, karena persoalannya yang kelihatan. Masalahnya itu yang paling besar. Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Jadi kita harus mengembalikan kembali, saudara. Kita harus mengembalikan kembali fokus perhatian kita, mata kita, mata jasmani, mata rohani, itu hanya tertuju kepada Dia. Karena persoalan itu pasti ada solusi. Persoalan itu pasti ada pertolongan. Karena apa? Dia Tuhan kita, saudara. Dia bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Karena firman berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji setianya. Yang pasti Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita dengan rindu datang menghadap Dia, menghadap Tuhan. Kita punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Dia, ngomong sama Tuhan. Karena Dia sumber jawaban, Dia sumber pertolongan, Dia sumber hikmat, Dia sumber mujizat, Dia sumber keajaiban. Di masa pandemi, saudara, kalau saya terlena dengan kondisi yang ada, ya, orang banyak berkata ini masih pandemi dan kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Walaupun sekarang puji Tuhan sudah melandai, sangat melandai gitu ya. Dan itu yang menjadi, dan Indonesia ini sedang menjadi perhatian, pusat perhatian dari bangsa-bangsa lain, saudara. Karena mereka tercengang, mereka terheran-heran, kenapa kok Indonesia bisa begitu? Bisa pandeminya, bisa COVID-nya itu bisa melandai sedemikian cepat. Ya. Salah satunya itu hasil doa. Salah satunya hasil dari doa saudara-saudara dan saya.
Kita selalu berdoa agar Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangun kembali, Indonesia disembuhkan, Indonesia dibangkitkan oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini, saudara. Banyak hal yang saya alami, saudara. Banyak hal yang saya alami di masa-masa pandemi ini. Dan seringkali apa yang saya alami itu benar-benar membuat saya takjub dengan apa yang Tuhan lakukan, terutama dalam pekerjaan. Saya nggak pernah terpikirkan bahwa otomotif itu tahun 2021 itu akan mengalami pemulihan yang sedemikian cepat dunia otomotif. Saya nggak kebayang itu, saudara. Karena tahun 2020 jual mobil tinggal 10%, turunnya 90%. Cuma tinggal 10%, saudara. Itu tahun 2020. Tapi awal tahun Tuhan pulihkan. Karena apa? Beberapa sektor mulai bertumbuh. Sektor perkebunan sawit dari Januari sudah mulai tumbuh. Sektor pertambangan semester kedua mulai tumbuh. Jasa logistik seperti kan saudara sering ya beli online. Nah, beli online itu ngirim barangnya itu sebagian besar pakai mobil, saudara. Yang besar-besar itu pakai mobil. Nah, belanja online-nya itu bertumbuh dengan luar biasa sehingga butuh pengiriman kendaraan yang banyak. Nah, transportasi itu bergerak. Ya, jadi sektor otomotif itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa di 2021. Itu nggak pernah saya pikirkan, saudara. Dari yang rugi di tahun 2020, Tuhan pulihkan jadi profit di tahun 2021. Sedemikian cepat loh, saudara. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan saya sering dibuat terkejut dengan apa yang Tuhan limpahkan. Ada orang yang beli mobil begitu banyak jumlahnya. Ya. Dan banyak yang saya belum pernah, tahun 2020 saya belum pernah transaksi dengan mereka. Tuhan berikan customer-customer baru di tahun 2021. Nggak pernah saya bayangkan, saudara. Ya, nggak pernah saya bayangkan. Dan maka saya berkata bahwa mata kita, mata jasmani, mata rohani, harus tertuju sama Tuhan. Karena pertolongan itu datangnya dari Dia. Berkat itu datangnya dari Dia, saudara, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena pengalaman saya, bukan karena fasih saya bicara tentang marketing, bukan. Semua karena berkat yang Tuhan limpahkan. Di saat saudara mendekat dengan Dia, di saat saudara fokus perhatianmu, fokus seluruh hidupmu, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya kepada Yesus Kristus. Banyak hal yang akan saudara terima. Banyak hal, saudara. Yang nggak pernah kamu saudara pikirkan, nggak pernah timbul dalam hatimu, nggak pernah kamu dengar. Firman Tuhan itu yang Tuhan sediakan. Ya, yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Jadi dimulainya dari roh. Kalau saudara perlahan-lahan bergeser, itu saudara mengakhirinya dengan daging. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi yang kedua, kalau tadi mata jasmani, mata rohani tertuju, yang kedua, jadikan Yesus itu sebagai pusat penyembahanmu. Karena apa? Allah itu roh, saudara. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita buka di Yohanes 4, ayat 23 sampai 24. Yohanes 4, ayat 23 sampai 24. Ada sen? Oke, ini aja kalau nggak ada. Saya bacakan, saudara ya. Yohanes 3.
ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan katakan akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan. Dan dikatakan di situ karena Allah itu, Tuhan itu roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam setiap doamu, dalam setiap ujianmu, dalam setiap engkau bermazmur, dalam setiap engkau menyembah Tuhan, jadikan Yesus Kristus itu sebagai pusat penyembahanmu. Ya. Bukan berhala yang dijadikan pusat penyembahan. Berhala itu apa, saudara? Banyak macamnya ya. Banyak macam. Hobi. Misalnya di saat pandemi ini orang hobi nggoes sepeda, gitu ya. Berapa jam yang kau habiskan untuk nggoes sepeda Sabtu dan Minggu? Atau golf. Berapa jam yang saudara habiskan untuk saudara bermain golf? Dari pagi hari jam 5 pagi saudara sudah mempersiapkan sampai nanti after lunch mungkin jam 2, jam 3 saudara baru selesai. Berapa jam itu saudara? Yang kau habiskan untuk main golf. Kemarin saya baca di detik.com saudara, detik.com. Ya, sorry kalau bukan promosi detik.com saudara ya. Ini karena sering bacanya di sono ya. Kemarin saya berbicara ada seorang aktor Hong Kong, namanya Lauren Ng kalau nggak salah ya. Coba saya buka sebentar. Ya, aktor asal Hong Kong, Lauren Ng. Saya juga nggak kenal ini saudara, nggak ngerti ini. Tapi dia katanya ini aktor terkenal di sono ya. Karena nggak pernah nonton film Hong Kong, jadi saya nggak ngerti ini saudara. Nah, di situ dia dikatakan dia mengkoleksi, dia seorang kolektor saudara, seorang kolektor jam Rolex. Jam Rolex itu satu aja itu sudah ratusan juta. Satu yang paling murah. Yang paling mahal sudah di atas 1 miliar, saudara ya. Dia mempunyai koleksi jam itu 40 jam Rolex, saudara. Dan yang paling mahal itu di sini dikatakan dia punya koleksi yang sampai 1,4 miliar. Di sini dikatakan, ini saya cuma baca ya. Kenapa dia sangat tertarik? Kenapa dia sangat terpesona dengan ini? Kenapa sampai mengkoleksi? Jadi kan di sini dikatakan jam ini hebat, memiliki ketahanan air kuat dan terasa nyaman ketika dipakai. Saya tidak hanya sekedar menyukai barang-barang itu, tetapi saya mencintai mereka, bahkan sangat mencintainya. Saudara. Ini kolektor jam loh, saudara. Dia ngomong gini, saya menyukai barang-barang itu. Saya sangat mencintai mereka. Bahkan saya mencintainya. Bahkan sangat mencintainya, saudara. Saya baca sampai bingung, saya sampai geleng-geleng kepala, saudara. Itu seorang kolektor. Jadi, seringkali kita lupa, saudara. Berhala itu yang menjadi pusat penyembahan, saudara. Ya. Saya biasa bawa, mungkin saudara juga sama kali ya. Saya doakan untuk istri saya, doakan untuk anak-anak saya, saudara ya. Dan saya doakan untuk apa ya? Maksudnya Tuhan memberkati mereka dengan takut akan Tuhan, dengan berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Anak saya kemarin yang nomor 1 baru lulus kuliah di wisuda bulan Juni, saudara ya, bulan Juni. Terus selesai dia kuliah, saudara. Selesai dia kuliah, saya juga kurang ngerti dia sebenarnya masuk di mana sih ya. Mungkin dia masuk di LinkedIn ya. Jadi dia masuk sebuah kayak komunitas
Kalau nggak salah di LinkedIn, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, di situ dia begitu lulus kuliah, dia mulai dapat tawaran kerja, saudara. Orang banyak menghubungi dia untuk meminta CV dan meminta hasil-hasil karyanya anak saya gitu. Anak saya kan hobinya gambar, saudara ya. Jadi desain grafis dia, animasi dan lain sebagainya. Dia minta CV dan minta hasil karyanya anak-anak saya seperti apa. Kemudian dia kirimkan. Dari beberapa itu kita bawa dalam doa, Tuhan berikan yang terbaik buat anak saya, karena kita juga nggak tahu mana yang, karena ada beberapa tawaran itu yang kita karena baru pertama kali mulai kerja, jadi dibawa dalam doa. Jadi akhirnya dia diterima di salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang desain grafis sesuai dengan kemampuannya anak saya gitu. Dan saya berkata bukan karena dia lulusnya cum laude, bukan, saudara. Ya, orang cum laude yang nggak kerja pun juga ada. Ya, tetapi saya berkata bahwa di mana engkau menjadikan Yesus itu sebagai pusat penyembahan, ada banyak hal yang Tuhan akan berikan dalam setiap doamu itu, dalam setiap pujian, dalam setiap mazmurmu, dalam setiap penyembahan yang kau naikkan. Ya. Saya berkata, bukan karena anak saya hebat, bukan, tapi karena Tuhan yang menyediakan. Ya, dalam masa pandemi masih bisa bekerja itu sebuah anugerah, sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya. Karena banyak yang nggak bisa bekerja, saudara. Kalau anak saya masih bisa bekerja, begitu lulus kuliah dia bisa langsung bekerja, itu satu anugerah, itu satu kasih karunia. Bukan hebatnya anak saya, bukan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang kelima. Yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu yang berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Yang ketiga, saudara. Di ayat yang kelima, artinya gitu, meletakkan iman percaya kita hanya kepada Yesus. Karena itu merupakan sebuah kebenaran yang hakiki. Itu merupakan sebuah dasar, kebenaran yang menjadi dasar kehidupan kita. Karena firman Tuhan di Galatia tadi, di lanjutannya ya, Galatia 3 ayat berapa tadi, dikatakan seperti orang benar akan hidup karena iman. Ya. Firman Tuhan kan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Orang benar dulu, saudara. Hidup kita itu harus menjadi hidup yang didasarkan karena kebenaran firman Tuhan. Dasarnya itu iman percaya kita terhadap Yesus Kristus Tuhan. Besar kuasanya, jadi pada saat saudara doakan, pada saat saudara menyembah, doa yang Tuhan dengar, doa yang Tuhan jawab, itu doa orang benar. Ya, kan begitu, saudara ya. Jadi letakkan dasarnya itu kepada iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hanya itu dasar yang hakiki, dasar yang benar, saudara. Karena itu yang akan membawa kepada kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Banyak isu yang kita dengar, banyak hal-hal yang kita dengar di sekeliling kita. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat, kalau kita punya dasar yang benar, seluruh hidup kita hanya terpesona
kepada Yesus Kristus. Tadi yang pertama mata jasmani dan mata rohani. Yang kedua, jadikan dia sebagai pusat penyembahan. Dan yang ketiga, taruh iman percaya sama terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Itu aja saudara, firman yang saya berikan di pagi hari ini. Saya berharap itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema dalam kehidupan saudara. Ini mengingatkan kita kembali, saudara. Banyak hal-hal yang mulai bergeser di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa mengecek lagi yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, terkadang kita lupa, kita ikut dalam arusnya dunia. Makanya firman Tuhan tadi ingatkan dalam yang ayat yang ketiga itu, jangan sampai yang dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Karena kalau saudara baca di Matius 19 ayat 30 dikatakan, yang terdahulu itu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir itu akan menjadi yang terdahulu. Karena ya begini kondisinya, saudara. Begini kondisinya. Lama-kelamaan kita tanpa sadar, kita terseret dengan arus dunia. Tanpa kita sadari, perlahan. Kita nggak punya dasar yang kuat, kita terseret. Ya, kalau saudara mungkin ingat waktu Salomo, saudara, waktu Salomo. Cerita tentang Salomo, saudara pasti tahu semua ya. Salomo, pada waktu Tuhan memilih dan mengangkat Salomo sebagai raja atas Israel, itu Tuhan berikan sebuah talenta, itu hikmat yang luar biasa. Sehingga Salomo menjadi raja terbesar di sepanjang masa. Tetapi dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya, dia mulai mencondongkan hatinya kepada istri dan selir-selirnya, saudara ya. 300 istri, 700 selir. Bingung kita, 1.000 gitu ya. Dia mulai mencondongkan kepada mereka. Dia mulai melakukan penyembahan berhala, mengikuti dewa-dewa istrinya atau selirnya, gitu saudara. Sehingga dalam waktu yang cukup lama, Salomo akhirnya berubah menjadi dari roh menjadi daging, saudara. Dia karena tertarik dengan, terpikat, terpesona dengan dewa-dewa daripada istri dan selir-selirnya, sehingga dia melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Namun pada akhir hidupnya, di masa tuanya, ini kita cerita di masa tuanya itu ada di kitab Pengkhotbah. Di masa tua Salomo dia cuma berkata, semua yang aku peroleh, kekayaan, hikmat dan lain sebagainya, luar biasa itu semuanya sia-sia. Karena yang dibutuhkan hanya satu. Takut akan Tuhan, ya, dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam perintah-perintahnya. Itu yang Salomo katakan, saudara. Ya kalau waktunya masih cukup ya, saudara ya, masih cukup untuk bertobat, berbalik. Mungkin saudara pikir, wah enak juga Pak, itu Salomo Pak, udah dipilih Tuhan, jatuh dalam dosa, dipulihkan lagi, Tuhan pulihkan lagi kondisinya, dan jadi lagi sesuatu yang Tuhan berkenan. Wah enak juga ya. Ya kalau melihat begitu, saudara, enak. Nah, terus masalahnya kalau waktunya sudah nggak keburu, saudara ya, belum sempat bertobat dipanggil Tuhan, mau gimana, saudara? Ya kalau saudara bisa bertobat, lah kalau sudah mencondongkan hatimu kepada yang lain, tahu-tahu saudara tidak bisa bertobat, bablas saudara, bablas hidup kita, ikut dunia. Jadi dalam hari-hari ini, saudara, kondisi banyak mengalami perubahan sejak masa pandemi itu, banyak mengalami perubahan. Saudara harus punya dasar yang kuat. Saya percaya lewat firman pagi hari ini, saudara diteguhkan, dikuatkan kembali,
dibangun kembali supaya satu saja yang membuat kita terpesona. Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Dan segala kebenaran firman Tuhan yang kita baca lewat Alkitab, di mana janji-janji Tuhan akhirnya sudah mulai masuk di dalam masa pengenapan. Dan kita akan melihat hal-hal yang takjub. Karena Tuhan melakukan semuanya. Amin. Itu saja, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, Tuhan, dan kami percaya setiap firman ditaburkan pada pagi hingga siang, menjelang siang hari ini, menjadi sebuah rema dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, Tuhan. Kuatkan kaki mereka supaya tidak goyah. Kuatkan lutut mereka supaya tidak gemetar. Kuatkan tangan mereka tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan mereka kembali. Tuhan memberikan pengertian yang baru tentang firman-Mu. Tuhan memberikan hal yang baru, Tuhan taruh dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam seluruh kehidupan mereka, berlandaskan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berkata-kata, Tuhan, dan firman-Mu itu adalah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, dan Tuhan melawat mereka semua, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, rumah demi rumah. Ada lawatan Tuhan pada siang hari ini. Ada jamahan Tuhan di setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka, yang stres dipulihkan kembali, yang kehilangan pengharapan, yang putus asa. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan, Engkau menjadi sumber pengharapan buat mereka, sumber pertolongan buat mereka, bahwa Allah turut bekerja. Tuhan tak pernah lalai, Tuhan tak pernah gagal menepati setiap janji firman-Mu, karena Engkau akan menggenapinya, Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saya kembali.